SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nuwasil darsana kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40 hadis tentang tauhid. Dan kita pada kesempatan kali ini kita mulai dari al-hadis ats-tsaniyah asyara. Hadis yang ke-12. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, yaqulu 'alal minbar. Umar pernah berkata di atas mimbar. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. La tutruni, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku. Atra yutri, atra, al-itra bermakna apa? Mujawazatul had fil madah, melampaui batas dalam memuji. La tutruni, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana kaum Nasrani atrat, yakni melampaui batas dalam memuji Isa ibn Maryam. Jadi Rasulullah melarang kita, janganlah kalian melampaui batas dalam menyanjungku, dalam memuji aku, sebagaimana kaum Nasrani melampaui batas dalam menyanjung dan memuji Isa ibn Maryam. Sampai-sampai orang Nasrani mengangkat Nabi Isa di luar sepatutnya. Seharusnya Nabi Isa adalah Rasul Allah, diangkat di atas tempat yang sesungguhnya, bahkan diangkat menjadi apa? Ibna Allah, diangkat menjadi anak Tuhan. Ini melampaui batas mereka. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku hanyalah ana abduhu, aku ini hambanya Allah. Faqulu, maka katakanlah,
Abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwa aku ini Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan aku ini rasulnya Allah. Cukup itu, hamba Allah dan rasulnya, titik. Jangan diangkat di luar haknya Nabi Muhammad SAW. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, an-nahyu an al-itra', larangan memuji Nabi melampaui batas. Larangan melampaui batas dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Memuji Nabi itu yang boleh adalah sebatas yang Allah sampaikan kepada kita. Adapun mengangkat Rasulullah di atas tempatnya, maka ini tidak diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kaum Nasrani ghulu, berlebihan, ekstrim dalam mendudukkan Nabi Isa. Terhadap Nabi Isa, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Mauqiful insan, sikap manusia terhadap Isa bin Maryam terbagi menjadi 3 sikap. Yang pertama, al-ghulu wal ifrat. Itu kaum yang melampaui batas, yang ekstrim, yang berlebihan dalam memperlakukan beliau. Mereka inilah kaum Nasara, kaum Kristen. Ditulis ya, jangan nggak ditulis loh ya, ditulis. Sikap manusia terhadap Nabi Isa terbagi menjadi 3. Sikap yang pertama adalah al-ifrat, al-ghulu, yaitu ekstrim, berlebihan, melampaui batas, sampai mengangkat Nabi Musa, Nabi Isa di atas tempat yang sesungguhnya. Mereka inilah kaum Nasrani. Kalau sekarang ya orang Kristen. Yaqulun, mereka mengatakan anna Isa ibnullah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ibnullah, putra Allah. Yesus adalah putra Allah menurut mereka. Ini adalah golongan yang pertama. Wal sinfus tsani, golongan yang kedua kebalikannya. At-tafriq, tafriq. Kaum yang meremehkan, merendahkan Nabi Isa. Kebalikannya, kaum yang merendahkan dan melecehkan Nabi Isa. Haulai al-Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Wa qalu, dan mereka berkata anna Isa ibnun lizzina. Mereka mengatakan bahwa Yesus, Nabi Isa adalah anak hasil zina. Anak hasil zina. Wasinfu tsalits, adapun golongan yang nomor 3, ini adalah al-wasat, pertengahan. Ya. Kelompok pertengahan. Mereka ini memuliakan Nabi Isa, tapi tidak berlebihan dan melampaui batas dalam memuliakan Nabi Isa. Mereka ini adalah al-muslimun, orang-orang Islam. Wa qalu, dan mereka berkata Isa ibnu Maryam,
Nabi Isa itu putranya Maryam. Huwa Abdullah, beliau itu hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Dikatakan Nabi Isa ini hamba Allah untuk membantah orang Nasrani. Dikatakan Nabi Isa ini Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi. Makanya Islam pertengahan. Kalau orang-orang Nasrani menjunjung tinggi Nabi Isa sampai mengangkatnya pada sifat-sifat ketuhanan, dan kalau Yahudi sebaliknya merendahkan Nabi Isa dengan serendah-rendahnya dan menganggap Maryam berzina sampai punya anak namanya Yesus atau Isa, maka Islam pertengahan, al-wasat, pertengahan, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah untuk menolak anggapan orang Nasrani yang mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang telah merendahkannya dan menganggapnya sebagai anak hasil zina. Islam agama pertengahan. Dan Nabi Isa itu didasarkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam, karena nggak punya bapak, dan bapaknya bukan Allah, ya memang nggak punya bapak. Dan manusia itu penciptaannya ada 4 macam, tulis ya. Manusia itu penciptaannya ada 4 macam. Yang pertama, biduni zakar wa biduni unsa, tanpa bapak, tanpa emak. Contohnya siapa? Adam alaihissalam. Saya ulangi ya, manusia itu dilihat dari awal penciptaannya terbagi menjadi 4. Uktubu. Yang pertama, biduni zakar wa biduni unsa, tanpa melalui laki-laki, tanpa melalui perempuan. Laisa lahu ab wa laisa lahul tidak punya bapak, tidak punya mak. Siapa contohnya? Cuma 1 di muka bumi ini. Dari zaman dulu sampai hari kiamat cuma 1, nggak ada nomor 2. Man? Siapa? Adam alaihissalam. Wasani minaz zakar la minal unsa, dari laki-laki saja tapi tanpa perempuan. Hawa. Karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya siapa? Adam, berarti melalui laki-laki tanpa perempuan. Yang nomor 3, bil unsa la bil zakar, lahul wa laysa lahul ab, punya emak tapi nggak punya bapak. Man? Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Yang nomor 4, lahul ab wa lahul ub, punya bapak, punya emak. Siapa contohnya? Awakmu kabeh. Dirimu semua itu. Yang nomor 4 ini banyak. Ya kita semua yang hadir di sini ini yang nomor 4. Nah, jadi ada berapa? Ada 4 penciptaan manusia. Dan kalau antum teliti di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak pernah memanggil kaumnya dengan sebutan ya qaumi. Nabi Musa berkata ya qaumi, wahai kaumku. Nabi-nabi yang lain menyebut orang-orang yang didakwainya dengan sebutan wahai kaumku. Nabi Musa, Nabi Fulan, Nabi selalu nyebut kaumnya ya qaumi idkhulul ardul muqaddasah. Nabi Musa contohnya, ya qaumi idkhulul ardul muqaddasah, wahai kaumku, ayo kita masuk negeri Baitul Maqdis. Wahai kaumku. Tapi khusus Nabi Isa tidak pernah nyebut wahai kaumku. Nabi Isa itu kalau nyebut masyarakatnya ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dia nggak pernah nyebut, atau beliau alaihissalam tidak pernah nyebut wahai kaumku. Kenapa? Antum teliti di Al-Quran, tidak pernah Nabi Isa mengatakan kepada
umatnya, wahai kaumku. Tidak pernah dan tidak ada. Nabi Musa manggil kaumnya, ya qaumi. Nabi Su'aib, Nabi semuanya, Zakaria, Nabi Saleh, semuanya manggil umatnya dengan ya qaumi, wahai kaumku. Khusus Nabi Isa tidak pernah manggil wahai kaumku. Tapi Nabi Isa manggil ya Bani Israel. Kama qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Tidak ada wa idh qala Isa bin Maryam ya qaumi, tidak ada. Cari di Al-Quran tidak akan ketemu. Kenapa? Furqan, kenapa? Kayaknya antum bisa tahu kayak gini-gini tadi. Saudara sebapak, saudaranya bapak. Karena kaum dalam bahasa Arab, kaum yakni akribaul ab. Betul ini. Sahih, jawab bukan. Masya Allah. Ya. Jadi karena kaum fil lughah al-arabiyyah bermakna akribaul ab. Karena kaum dalam bahasa Arab itu artinya dulure bapak, saudaranya bapak. Sedangkan beliau nggak punya bapak. Makanya beliau itu nggak pernah manggil Bani Israel, nggak pernah manggil umatnya dengan sebutan ya qaumi. Subhanallah, Al-Quran itu luar biasa. Sampai seperti ini tuh pas. Makanya Nabi Isa kalau manggil Bani Israel selalu ya Bani Israel. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan ya qaumi. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa bapaknya adalah Bani Israel. Betul apa enggak? Makanya beliau manggil ya qaumi. Nah, itu salah satu rahasianya Nabi Isa ibnu Maryam. Dan Nabi Isa ini diragukan lahirnya itu bulan Desember. Diragukan lahirnya itu di bulan apa? Desember. Karena menurut perspektif Al-Quran, Nabi Isa itu lahir di saat ada buah kurma. Betul kan? Bagaimana ayatnya, Syekh? Wahuzzi. Iya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma agar pohon kurma yang masa itu jatuh. Lah pada bulan Desember tidak ada. Saya ke Palestina bulan Desember itu dingin, bahkan turun salju. Dan itu bukan waktunya masaknya apa? Kurma. Ya, menurut orang Islam, Nabi Isa tidak mungkin lahir bulan apa? Bulan apa? Desember. Karena Desember di Palestina itu musim. Saya di sana 3 kali, kalau Desember selalu dingin. Bahkan kalau sudah Januari kadang turun salju. Tidak mungkin kurma di musim salju terus apa namanya matang. Kalau semakin panas, musim panas itu semakin enak kurmanya, kan gitu kan? Nah, itu nggak mungkin. Karena Desember itu bukan tempat atau bukan waktu berbuahnya apa tadi? Buah kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis ini titel beliau. Rasulullah itu punya titel. Titelnya Nabi dalam hadis ini ada 2. Titel yang pertama Abdullah. Beliau itu hambanya Allah. Karena beliau itu hamba Allah, maka beliau itu tidak keluar dari kemanusiaan. Karena hamba. Paham maksudnya? Berarti beliau itu wajib sholat. Beliau wajib beribadah, beliau sakit, beliau kawin, beliau lapar, beliau haus, beliau marah, beliau tidur, beliau jalan, beliau lari, beliau macam-macam. Karena statusnya beliau adalah apa tadi? Hamba. Artinya kita tidak boleh menempatkan Rasul pada sifat-sifat ketuhanan. Ya Rasulullah al-madad, tidak boleh. Ya Rasulullah tolonglah aku ya Rasul, tidak boleh. Saya masih ingat tahun berapa itu tsunami Aceh itu 2000 berapa? 2004. Itu ada di antara cuplikan yang di share di berita nasional itu, ada rumah tingkat pada waktu itu yang tidak ikut banjir. Terus ada handycam kalau nggak salah. Ya dari situlah tersebar apa namanya awal-awal berita tentang tentang tsunami. Jadi ada yang bawa kamera terus di syuting ini
pemasuknya air bah itu. Nah dia pada waktu itu di loteng. Di antara ucapannya yang merekam ini adalah, ya Rasulullah, umatmu tolonglah ya Rasul. Hada la yajuz. Gak boleh. Idza sa'alta fas'al Allah, fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kita cintai Rasulullah, ya, tapi tidak dengan cara meminta tolong kepadanya, karena itu cuma haknya siapa? Allah. Isti'anah itu hakun lillahi. Nah itu. Jadi Rasulullah itu Abdullah, hambanya Allah. Berarti ada sifat ubudiyah, menyembah kepada Allah. Sama dengan kita ini juga hamba Allah. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya sakit, ya mati, ya hidup. Hidup dulu baru mati, ya kan? Itu sifat kita sebagai hamba. Lah Rasul juga hamba, cuman ada bedanya. Kalau titel kita kan cuma satu toh, hamba titik. Betul? Nah, kalau Rasul ditambahi sama Allah, wa rasuluh, dan Rasulnya. Itu yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita. Ya, dikasih wahyu dari langit yang kita tidak dikasih wahyu. Nah, Nabi dikasih wahyu. Makanya dalam diri Rasulullah itu terdapat dua sifat. Yang pertama sifat ubudiyah, yang kedua sifat ar-risalah. Ar-risalah itu kerasulan. Nah, konsekuensi Nabi itu hamba Allah, berarti kita nggak boleh meminta kepada Nabi di luar kemampuannya. Konsekuensi Nabi itu sebagai Rasul, konsekuensinya 4. Uktubu, dan itu sudah sering saya sampaikan ke Anda. Konsekuensi Nabi sebagai Rasul ya 4. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Itu ketika disebutkan Nabi Muhammad itu Rasul Allah, lah kita sebagai umatnya ini mempunyai 4 kewajiban secara global, secara luas ya. Kewajiban pertama, tasdiquhu fima akhbar, wajib kita membenarkan setiap kabar berita dari Nabi. Nggak boleh ragu-ragu kalau hadisnya sahih. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti itu ada azab kubur. Terus kita ngomong begini, jangankan nolak, ragu-ragu saja nggak boleh. Kalau misalnya gini, wah tidak ada azab kubur, itu tidak ada, itu dongeng doang, itu murtad kafir. Atau ragu-ragu, wallahu a'lam, ya kita kan belum mati, jadi ya nggak tahu ini ada azab kubur apa, kita masih ragu-ragu ini. Ini juga sama kafir, nggak boleh. Karena konsekuensi Anda menjadi umatnya Nabi, yang pertama apa tadi? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengatakan, dan sudah sering saya sampaikan ke antum, kalau ada lalat nyemplung di gelasmu, kata Nabi suruh apa? Celupkan sekalian. Karena di salah satu sayapnya ada racunnya, sayap yang lain ada obat penawarnya. Terus diminum silakan. Tak buang dulu. Apa namanya? Jangan dimasukkan ke saku lah ya. Dibuang dulu, baru diminum. Tidak apa-apa. Kata Nabi, karena sayap yang lain akan menetralkan, ya kan? Ada penawarnya. Ini wajib diimani, dan itu hadis Bukhari loh. Sepakat para ulama dunia tentang kesohihannya. Lah kayak tinggal akal kita menerima ndak? Wah nggak mungkin, jorok banget nih. Masa lalat suruh nyemplungkan, setelah itu boleh diminum? Nggak setuju aku. Ente belum jadi umat Nabi. Ente keluar dari barisan umatnya Nabi. Nanti pada hari kiamat wajah ente gelap, nggak bisa dikenali Nabi. Karena nanti pada hari kiamat umatnya Nabi itu ada tandanya, Pak. Kita ini semuanya umatnya Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan ada tanda sehingga Rasul itu mengenali kita. Dan tanda umatnya Nabi Muhammad adalah apa? Ghurran muhajjalin, wajahnya ini bercahaya. Meskipun di dunia hitam, nanti di akhirat dijadikan bercahaya.
Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri, dan nanti pada hari kiamat ada wajah yang hitam legam. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, yauma tabyaddu wujuh, gimana punya ayatnya? Ya. Fa fi rahmatillah. Fa fi yauma tabyaddu, gimana punya? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah atau ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Kata Ibnu Abbas, wajah yang putih berseri-seri adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Wajahnya ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi. Wajah yang hitam kelam, kata Ibnu Abbas, adalah wujuhu ahli bidah wal furqah. Wajahnya ahli bid'ah dan ahli furqah. Jadi kalau kita nggak mengamalkan ini, gelap nih. Di hari kiamat nggak dikenali sama Nabi. Supaya dikenali Nabi, ya harus itu. Perhatikan 4 hal ini. Yang pertama apa tadi? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap beritanya Nabi kalau hadisnya sahih. Rasulullah mengabarkan nanti ada mizan, orang akan ditimbang pada hari kiamat amalannya, tubuhnya dan catatan amalnya. Nanti manusia akan nyebrang sirat. Kalau orangnya baik, imannya sempurna, maka dia berjalan di atas sirat seperti kedipan mata. Kedipan mata langsung sampai. Coba kedipan tuh. Langsung sudah sampai. Langsung, gak pakai lama. Coba kedip lu berapa menit? Gak sampai 1 detik aja gak sampai. Tuh, langsung. Satu kedipan mata. Yang kedua ada yang seperti kilat, kalbarak, seperti kilat. Ada yang seperti kuda pacu. Ada yang seperti angin. Ada yang berlari kencang. Dan ada yang berjalan. Dan ada yang merangkak tertati-tati disambar kalalib. Berarti kalalib? Kalalib itu besi tajam bengkok. Setiap orang yang nyebrang sirat akan disambar-sambar sama kalalib ini. Dan nanti itu ada yang merangkak-rangkak tertati-tati, bahkan gelap gulita. Dalam riwayat ada orang yang cahayanya cuma di ujung kakinya. Kalau lagi nyala jalannya, dia jalan geremet sedikit, nunggu bertahun-tahun, ribuan tahun. Manusia akan menyeberangi sirat sesuai dengan ala qadri a'malihim fid dunya. Dan ketika umatnya susah payah kayak gitu, antum tahu Rasulullah ada di mana? Ada yang bergerak cepat, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak tertati-tati. Tahu nggak antum di mana Rasulullah? Hah? Apakah ada Rasulullah sudah nyantes umatku gula? Rasulullah santai di surga? Lah. Rasulullah di ujung sirat. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati salim, salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Kasih syafaat kepada kita. Lah, itu semuanya wajib diimani. Kalau gak iman, ya batal tuh mengakui Rasul sebagai apa? Rasul. Jadi yang pertama apa tadi? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap berita yang disampaikan Nabi. Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Semua digiring menuju padang mahsyar. Matahari didekatkan, manusia ketakutan semuanya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu setiap salah satu di antara kita bisa melihat auratnya orang lain? Kata Rasulullah, nggak sempat lihat auratnya orang lain. Beberapa tahun yang lalu terjadi gempa dahsyat di Jogja, masih ingat? Itu ada orang keluar dari kamar mandi telanjang, nggak ingat, karena terlalu dahsyatnya apa? Gempa. Lah ini nanti pada hari kiamat lebih dahsyat daripada gempa. Orang nggak sempat melihat auratnya orang lain, gimana melihat sempatnya auratnya orang lain? Nggak sempat. Nah, itu wajib diimani. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beritanya dan kabarnya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ta'atuhu fima amar.
menjalankan perintahnya Nabi. Kalau kamu itu lo ngakunya umatnya Nabi apa enggak? Ada konsekuensi yang nomor 2, membenarkan menjalankan, mentaati perintahnya Nabi. Nabi menyuruh apa? Ya kita harus berjalan menjalankan perintah itu. Nabi mengatakan, aful liha, panjangkan jenggotmu. Ya panjang no. Nek ngaku jadi umatnya Nabi, karena Nabi itu jenggotnya lebat, Pak. Rasulullah itu jenggotnya sampai ke mana? Sampai ke dada. Rasulullah itu kalau baca bacaan sholat itu kelihatan jenggotnya bergerak-gerak. Rasulullah memerintahkan, nggak sekedar beliau jenggotan titik, bukan, beliau menstatementkan. Beda dengan rambut. Rasulullah nggak pernah ngomong panjangkan rambut, nggak pernah Rasulullah ngomong gitu. Meskipun rambutnya Rasulullah itu kadang daun telinga, kadang seantara telinga dengan pundak, dan sampai ke pundak juga. Tapi Nabi nggak pernah ngomong panjangkan rambutmu. Paham? Maka rambut panjang bukan sunnah. Bukan sunnah. Sebagaimana disebutkan Syekh ini. Bahkan semua orang pada waktu itu rambut panjang, Abu Jahal juga. Nah, bukan sunnah. Antum baca di kitab Sama'il Nabi, kok guyon ya. Antum di kitab Sama'il Nabi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah mencantumkan perkataan dari Utsaimin bahwa itu bukan sunnah. Berbeda dengan apa? Jenggot. Karena Nabi menstatementkan, waqful liha, panjangkan jenggotmu. Termasuk mengangkat pakaian di bawah mata kaki. Itu perintahnya Nabi. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Sami'na wa ata'na, nggih ya Rasulullah, saya iman, saya patuh. Cepat angkat pakaianmu, jangan dibawakan. Itu perintah Nabi. Kalau kita ngaku umatnya Nabi supaya pada hari kiamat wajah kita putih, dikenali oleh Nabi, yaitu perintahkan taati perintahnya Nabi. Salah satu perintahnya Nabi adalah apa tadi? Mengangkat pakaian. Umar bin Khattab tuh, tahu nggak antum wasiat terakhir Umar? Di antara wasiat terakhirnya Umar sebelum wafat adalah menyuruh para pemuda itu untuk mengangkat pakaiannya. Pernah dengar ceritanya? Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngimami sholat. Sholat apa? Subuh. Terus datanglah manusia mal'un, terlaknat. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Zaman dulu belum ada listrik. Ini orang dari suku Persia. Agamanya Majusi, Zoroaster, penyembah api. Dia budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Ada masalah gitu loh sama Mughirah. Terus Umar memenangkan Mughirah bin Syu'bah. Itu dijadikan alasan oleh siapa namanya? Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar. Padahal aslinya bukan itu. Ada lebih dari itu. Mereka dendam karena Majusi dihabisi oleh siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar ngimami sholat subuh, datanglah orang jahat ini menusuk Sayyiduna Umar bin Khattab dengan beberapa kali tusukan, sehingga khalifah tersungkur jatuh bersimbah darah. Dan pada waktu itu yang di belakang khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf maju. Ini zaman dulu nggak ada listrik. Dikira salah imamnya ini, batal ganti imam soalnya imamnya tersungkur. Maka Abdurrahman bin Auf meringankan bacaan sholatnya. Artinya nggak panjang-panjang, tetap tumak nina, tapi nggak panjang-panjang, diperingan bacaannya. Setelah itu, setelah sholat selesai, ini orang habis menusuk Sayyidina Umar bin Khattab ini orang keluar sambil menyabetkan pisaunya, sehingga ada belasan korban itu. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat langsung Sayyidina Umar bin Khattab dibopong oleh para sahabat ke rumahnya. Terus dikasih minum susu. Ternyata susunya keluar dari lambungnya beliau. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sudah tahu ini ajalnya semakin dekat. Akhirnya Sayyidina Umar memerintahkan putranya Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wahai anakku Abdullah bin Umar, berangkatlah kepada ibunda kita Aisyah, istri Rasulullah, sampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khattab menyampaikan salam
dan minta tolong untuk diizinkan seandainya mati agar dikubur di samping kedua sahabatnya. Karena Rasulullah wafat, di samping makamnya Nabi ada siapa? Makamnya Abu Bakar. Tinggal satu jatahnya tok. Ruangan ini tinggal satu jatahnya yang masih kosong. Lah Umar datang ke Aisyah, itu kan rumahnya Aisyah itu. Seandainya wafat, gugur, minta tolong diberi izin untuk dikubur di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah nangis mendengarkan kabar itu. Dan kemudian Aisyah berkata, sebenarnya aku menginginkan tempat itu untuk diriku nanti ketika aku mati. Tapi karena Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menginginkannya, maka saya relakan hakku. Itu mulia itu. Orang dikubur di situ otomatis setiap kali ada orang ziarah dapat sholawat, dapat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakar. Setiap orang kunjung ke Masjid Nabawi mesti mengucapkan salam itu. Maka mulia. Dan Rasulullah gak mungkin dikubur di tempat jelek. Itu juga, jadi wafatnya Rasulullah di rumah Aisyah itu dalil tentang keutamanya Aisyah. Karena tempatnya dipilih oleh Allah untuk menjadi makamnya Rasul, sehingga orang ke situ mesti mengucapkan salam. Dan itu jatahnya Aisyah. Tapi karena diminta Umar, ya sudah siapa Aisyah legowo. Akhirnya disekat makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar, terus disekat Aisyah di sini. Dulu ketika makamnya itu Rasul sama Abu Bakar, itu Aisyah di rumah lepas jilbab. Tapi karena ada makamnya Umar, itu Aisyah tidak mau buka jilbab. Kalau ini suamiku, kalau ini bapak, walaupun dia orang asing. Saking mulianya ibunda siapa? Aisyah. Padahal ini saking pemalunya. Akhirnya Abdullah bin Umar pulang, diizini. Maka senang Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab senang. Kemudian Umar bertanya, man qatili, siapa yang membunuhku ini? Dijawab Abu Lu'lu'a al-Majusi. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam, sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang ia lakukan di dunia, dan dia pasti kalah dia di hari kiamat nanti berhadapan dengan diriku. Paham maksudnya? Nek sing mate, kalau yang membunuh itu orang Islam masih punya hujjah, dia punya sholat, punya sujud. Paham maksudnya? Maka dia bersyukur, alhamdulillah yang mana Allah telah menjadikan pembunuhku itu orang kafir, sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah, berargumen dengan sujud yang ia lakukan di dunia. Setelah itu orang-orang berkata, ya Khalifah istakhlif, wahai Khalifah, siapa Khalifah yang akan menggantikan posisimu? Siap, tunjuk satu orang untuk menjadi Khalifah sepeninggalmu. Maka Umar bin Khattab berkata, wallahi seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, niscaya saya tunjuk dia langsung jadi khalifah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Manusia yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hanya saja dia sudah wafat. Kan wafat karena pandemi. Pandemi apa? Taun. Waktu jihad di Syam kena penyakit apa? Taun, wafat. Dan Umar itu termasuk jadi ada sahabat yang paling disungkani Umar bin Khattab. Dan sahabat yang paling disungkani Umar bin Khattab adalah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar gak ada yang disungkani, wong setan aja takut kok. Gak ada yang disungkani sama Umar, kecuali ini siapa namanya? Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk sahabat yang disungkani Umar. Akhirnya kata Umar, aku tunjuk 6 orang yang mana dulu Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Biarkan mereka nanti bermusyawarah siapa yang paling berat jadi khalifah. Terus di saat Umar sudah diambang pintu kematian, hampir wafat, datang seorang laki-laki, pakaiannya jatuh. Ya ini kenapa saya sampaikan ini? Ya tujuannya untuk menyampaikan pelajaran ini. Ketika datang orang ini, jatuh nih pakaiannya. Pakaiannya sampai ke lantai atau ke tanah. Mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai khalifah, engkau adalah seorang yang baik, penakluk Persia, engkau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, dijamin masuk surga, Khalifah Al-Faruq, dipuji-puji. Engkau bersama Rasulullah, engkau berperang bersama Nabi, Allah tidak akan menyanyiakanmu, kamu itu orang baik.
Memang sunnahnya kalau ada orang yang hampir mati itu kan diberi roja, diberi pengharapan supaya orangnya itu husnudzon sama Allah. Jangan ditakut-takuti. Kok koyo sampai nakate mati gini ya. Kok kayaknya mau mati sampai nih, enggak boleh. Dikasih gembira-gembira. Enggak apa-apa, sampean sabar. Insya Allah dosa sampean di sepuro sama Allah. Dosa sampean diampun, dibuat seneng jiwanya itu supaya dia itu positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu orang ini pergi, dilihat ini Umar sudah hampir mati. Radhiyallahu an. Dia melihat pemuda ini pakaiannya jatuh ke tanah. Maka khalifah berkata kepada keluarganya, tolong kembalikan bocah tadi itu. Tolong kembalikan pemuda tadi. Langsung diceluk, dipanggil lagi, dipanggil, diceluk, ya, dipanggil, dibawa lagi di hadapan Umar, dinasihati sama Umar. Ini mau wafat loh, ini mau wafat. Kalau sekiranya masalah isbal itu masalah nggak penting, ngapain seorang khalifah mikiri celonone wong yuk? Kenapa khalifah mikiri pakaiannya orang itu loh, ngapain? Kalau nggak itu perkara penting. Paham? Akhirnya dipanggil, ya bunai, wahai anakku, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu. Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Sungguh yang demikian itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Jadi Umar gak tidak menganggap itu hal yang sepele. Umar menganggap itu penting karena itu ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi yang harus dipegang erat. Nah, itu yang nomor 2. Adzan dulu ya. Setelah itu nomor 3 dan nomor 4. Silakan adzan dulu. Dikit lagi nanti kita lanjutkan. Baik, nuwasil qalilan. As-salis yang nomor 3. Jadi ini adalah konsekuensi dari menganggap bahwa Rasulullah itu Rasul. Konsekuensinya ada 4. Yang pertama, membenarkan beritanya Nabi. Yang kedua, mentaati, menjalankan perintahnya Nabi. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang kita bertransaksi riba, ya kita tinggalkan riba. La'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Ya, Rasulullah melaknat orang yang apa? Rasulullah Allah yang melaknat. Di hadisnya itu Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya. Tinggalkan riba. Apapun, bertato, apalagi mencukur alis, nyambung rambut, semua larangan Nabi, stop. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Nabi kerjakan, apa yang dilarang Nabi stop, berhenti. Jadi dulu para sahabat itu gitu. Di zamannya sahabat itu belum ada pembagian halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, itu belum ada. Pembagian secara nama, nomenklatur seperti itu ada ketika zaman para imam-imam madhab. Di zamannya sahabat itu simpel aja, perintah, larangan. Paham? Perintah kerjakan, larangan stop. Makanya nggak ada zamannya Nabi Rasulullah merintahkan sesuatu kemudian para sahabat mengatakan seperti ini. Tunggu sebentar ya Rasulullah. Ini wajib apa sunnah ya Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada para sahabat ngomong kayak gitu. Perintah, larangan. Perintah kerjakan, larangan berhenti. Nah, cuman memang dengan berjalannya waktu untuk mengedukasi manusia, dijelaskan oleh para ulama, ini derajatnya wajib, ini derajatnya nggak sampai wajib, ya. Sehingga ada istilah-istilah ahkam seperti itu, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, untuk menjelaskan ke manusia. Tapi kalau di zaman Nabi simpel aja, perintah kerjakan, larangan berhenti. Yang terakhir sebelum ditutup, di antara konsekuensi mengakui kerasulan Nabi Muhammad adalah
wa alla yu'badallah illa bima syara'ah. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Jadi nggak boleh buat syariat-syariat sendiri, nggak boleh. Sehingga maksud dari yang nomor 4 ini larangan berbuat bid'ah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, beribadah, laisa alaihi amruna, tidak dibangun di atas perintahnya Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka dulu sudah saya sampaikan, bedakan perkara ibadah dengan perkara duniawiyah. Kalau hukum asal perkara ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sebaliknya, hukum asal urusan duniawiyah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Urusan dunia semuanya boleh selama tidak terlarang. Urusan ibadah semuanya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya, dalam masalah ibadah itu jangan tanyakan mana larangannya, keliru. Tanyakan apa? Mana perintahnya. Kalau larangannya nggak ada. Antum sholat isya 5 rakaat nggak ada larangannya. Cari di hadis, cari di Quran, nggak ada letter lek Nabi melarang sholat isya 5 rakaat. Ada? Nggak ada. Misalnya ada orang sholat isya 5 rakaat, setelah selesai Anda nasihati, mas, sholat isya itu nggak boleh 5 rakaat. Terus dia bantah, mana dalilnya ada larangannya? Ya memang nggak ada. Kita balikkan ke dia, mana perintahnya? Sholat isya 5 rakaat. Karena kalau masalah ibadah tanyakan apa? Mana dalil yang memerintahkannya? Bisa dipahami ya? Makanya al-aslu fil ibadati al-mana', hukum asal ibadah itu terlarang, nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.